Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di perkuliahan perpindahan panas. Dan hari ini kita akan melanjutkan kuliah online-nya. Untuk minggu ini jangan lupa pertemuan yang dibahas adalah pertemuan 2 dan 3. Jadi untuk saat ini saya akan berikan dulu untuk materi pertemuan 2-nya, yaitu tentang perpindahan panas konduksi pada bidang datar. Untuk tujuan pembelajarannya, setelah menyelesaikan pertemuan ini, mahasiswa mampu menganalisis dan melakukan perhitungan pada proses perpindahan panas konduksi untuk kondisi steady state satu dimensi pada bidang datar. Yang pertama, saya akan membahas tentang konsep dari konduksi steady state satu dimensi. Jadi, secara umum, perpindahan panas itu bisa terjadi pada kondisi steady state maupun unsteady, atau yang biasa disebut sebagai kondisi transien. Nah, perbedaannya apa? Sekarang kita lihat. Untuk kondisi steady state, suhu di tiap titik pada suatu media selalu tetap. Jadi dia suhunya tidak berubah walaupun waktunya bertambah. Kemudian untuk kondisi transien, itu kebalikannya dari kondisi steady state. Jadi, misalnya kita punya suatu media, kita ambil satu titik, nah temperatur pada titik tersebut akan berubah-ubah seiring bertambahnya waktu. Kemudian untuk sistem satu dimensi itu artinya gradien temperatur hanya terdapat pada satu arah koordinat, di mana transfer panas terjadi pada arah tersebut. Jadi misalnya kalau kita kenal dengan koordinat X, Y, dan Z, nah sistem satu dimensi ini yang akan dibahas di perkuliahan ini hanya pada satu arah koordinat. Nah, biasanya arah koordinat itu adalah arah koordinat X. Nah, nanti jadi transfer panasnya itu terjadi hanya ke arah X, sementara arah Y dan arah Z itu diabaikan. Untuk lebih jelasnya, kita lihat pada gambar satu berikut. Jadi di sini saya gambarkan ada garis koordinat, di mana ini adalah koordinat X, kemudian ada suatu bidang datar, dan di sini bisa dilihat ada T1 di sini, kemudian ada T2 di sini, di mana T1 ini suhunya lebih tinggi daripada T2. Kemudian garis merah yang turun ini merupakan profil gradien temperatur atau profil perubahan temperatur dari permukaan yang sebelah kiri menuju permukaan yang sebelah kanan. Nah, dari sini, karena kita tahu suhu yang lebih tinggi adalah T1, berarti otomatis aliran panasnya akan bergerak dari arah kiri ke arah kanan, dari suhu yang lebih tinggi ke suhu yang lebih rendah. Sekarang kita lihat. Di sini ada keterangan bahwa temperatur media berubah sebagai fungsi posisi, bukan fungsi waktu. Jadi seperti yang sudah tadi saya sampaikan, bahwa dalam kondisi steady state itu, temperatur media itu tidak berubah seiring dengan berjalannya waktu. Tapi dia berubah itu sebagai fungsi posisi. Jadi bisa kita lihat kalau misalnya posisinya di sini suhunya lebih tinggi. Kalau kita geser sedikit ke kanan, maka lama-lama suhunya akan turun. Seiring bertambahnya ketebalan bahan. Kemudian di sini juga disebutkan bahwa perubahan suhu tersebut searah dengan koordinat X. Jadi kan kita bisa lihat suhunya ini berubah kan ke arah kanan, ini searah dengan koordinat X. Selanjutnya, semakin jauh dari pusat koordinat, suhu media semakin turun. Ini udah jelas ya, digambarkan dengan garis merah yang miring ini, di mana garisnya ini menunjukkan suhunya semakin turun, semakin jauh dari pusat koordinat.
pusat koordinatnya di sini. Selanjutnya, laju transfer panas nilainya konstan sepanjang koordinat X. Nah, laju transfer panas ini digambarkan dengan garis merah yang lurus ini. Anak panah merah ini menunjukkan laju transfer panasnya, atau Q. Nah, di sini saya tuliskan Qx, ini maksudnya laju transfer panas yang mengalir ke arah koordinat X. Jadi lambangnya adalah Qx. Di sini bisa kita lihat garisnya lurus, ini artinya laju transfer panasnya itu nilainya konstan. Jadi dia tidak naik dan juga tidak turun. Bahasan berikutnya adalah tentang konduksi panas pada dinding datar. Seperti yang sudah kita bahas pada pertemuan pertama, kita ingat bahwa untuk persamaan transfer panas konduksi, persamaannya adalah ini, persamaan umumnya. Qx sama dengan minus Ka delta T per delta X. Di sini saya jabarkan, delta T-nya menjadi T2 minus T1, dan delta X-nya saya jadikan penyebutnya untuk K dikali A. Kemudian persamaan di atas disusun ulang hingga diperoleh ini. T1 minus T2 dibagi dengan delta X per Ka. Jadi di sini Ka-nya, sebentar ya, saya coba. Jadi di sini Ka-nya pindah menjadi penyebutnya di sini. Jadi kita bisa dapat persamaan yang ini. T1 minus T2 per delta X per Ka. Nah, di sini kita lihat ada penyebutnya itu delta X per Ka. Nah, delta X per Ka ini biasa kita sebut dengan istilah tahanan atau yang dilambangkan dengan R. Nah, jadi untuk proses transfer panas konduksi, tahanannya itu secara umum adalah delta X per Ka. Nah, jadi mungkin ada yang masih bertanya-tanya maksud dari tahanan ini apa. Jadi, perpindahan panas ini kita analogikan dengan aliran listrik. Jadi, kalau misalnya kita membahas tentang aliran listrik, itu akan ada yang namanya tahanan listrik. Nah, ini kita analogikan dengan tahanan listrik tersebut. Tapi di sini kita sebutnya tahanan thermal, tahanan panas, atau thermal resistance, yang dilambangkan dengan R. Selanjutnya, kita lihat pada gambar 2, ada aliran panas konduksi yang melalui dinding datar, dan kita nyatakan dengan analogi listrik. Jadi ini seperti gambar yang tadi sebelumnya, ada T1 yang suhunya lebih tinggi daripada T2, kemudian perpindahan panasnya bergerak dari kiri ke kanan, karena suhu T1 lebih tinggi daripada suhu T2. Nah, di dalam media ini terdapat tahanan yang dinyatakan dengan delta X per Ka tadi. Nah, jadi kalau misalnya kita gambarkan dengan garis zigzag seperti ini, gambar tahanan ini, tahanan thermal, di sini ada T1, T2, di mana panasnya mengalir dari T1 ke T2, ya kan? Kemudian di sini ada tahanan thermalnya yang persamaannya adalah delta X per Ka. Sebentar ya, kita hapus dulu. Nah, sekarang kita lanjut ke dinding komposit. Jadi di sini, di gambar 3 ini adalah ilustrasi dinding komposit yang disusun seri dengan analogi listrik. Jadi ini saya jelaskan dulu. Dinding komposit itu biasanya itu merupakan susunan beberapa bahan
yang ketebalannya berbeda-beda, di mana bahan tersebut juga berbeda-beda, jadi konduktivitasnya berbeda-beda pula. Nah, di sini ada 3 bahan, bahan A, bahan B, dan bahan C. Kemudian di sini masing-masing punya nilai konduktivitas termal yang berbeda, ada Ka, Kb, dan Kc, dengan ketebalan yang berbeda pula masing-masing. Kemudian di sini jelas masing-masing batas ini, masing-masing batas antar bahan ini memiliki suhu yang berbeda-beda. Di mana di bahan yang paling kiri ini, permukaannya suhunya adalah TS1, kemudian di antara bahan A dan bahan B suhunya T2, antara bahan B dan bahan C suhunya T3, dan di permukaan yang paling luar suhunya TS4. Nah, di sini kita gambarkan tahanan termalnya, ada TS1, T2, T3, TS4, dengan aliran panasnya yang bergerak ke arah kanan. Kemudian antara TS1 dan antara TS1 dan T2 ini ada tahanan yang persamaannya LA per KA dikali A. Kalau misalnya kita lihat di sini tadi kan, tahanan itu sama dengan delta X per KA. Kalau di sini, karena ini ketebalan bahannya dilambangkan dengan L, makanya di sini kita tulis LA ini untuk bahan A, LA per KA dikali A. Sama halnya untuk bahan B, ini tahanan untuk B, atau RB, di sini RC. Nah, kemudian sekarang kita coba susun persamaannya. Jadi, karena tadi kan kita membahasnya ini kondisinya adalah steady state. Steady state itu artinya suhu laju transfer panas yang ada di bagian sini, bagian masuk atau key input, harus sama dengan laju transfer panas di bagian keluaran di sini. Jadi, kalau kita gambarkan, di sini kan ada key input, key in ya, key in, di sini ada key out, key out. Nah, jadi key in di sini besarnya harus sama dengan key out yang di sini, karena kita berbicara tentang steady state. Kemudian, yang harus diingat juga, karena ini kondisinya steady state, laju transfer panas yang melalui masing-masing bahan ini, besarnya harus sama, besarnya pasti sama. Jadi antara Ki A, Ki B, dan Ki C, ini akan sama dengan Ki in, Ki out. Jadi jadi laju transfer panas pada tiap bagian, pada dinding komposit ini, besarnya akan sama. Nah, itu yang harus kalian ingat. Kemudian, di sini kita jabarkan untuk persamaan Ki-A-nya adalah KA dikali A dibagi LA dikali T2 min TS1. Di sini, karena kita berbicara tentang laju transfer panas di bahan A, jadi jangan lupa ini konduktivitas termalnya untuk A, kemudian ini ketebalannya juga ketebalan bahan yang A. Untuk perubahan suhunya, di sini karena kita berbicara yang A, kan di sini selisih suhunya adalah T2 dikurang dengan TS1. Nah, nanti sama halnya untuk yang Ki B, nanti perubahan suhunya itu T3 minus T2. Nanti untuk yang Ki C juga sama. Perubahan suhunya TS4 minus T3. Gitu. Nah, kemudian persamaan ini diselesaikan secara simultan sehingga diperoleh persamaan akhir ini.
persamaan akhir ini. Ini untuk persamaan lengkapnya. Nah, jadi di sini kita bisa lihat selisih suhunya itu selisih suhu totalnya dari semua bahan ini ya. Jadi di sini kita bisa lihat karena ini tanda minusnya dihilangkan, jadi ini suhunya ini langsung kita ubah merupakan selisih suhu yang tinggi dikurang suhu yang lebih rendah. Jadi ini delta T overall biasanya kita sebut adalah TS1 suhu yang paling tinggi dikurangi suhu yang paling rendah, TS4. Kemudian untuk penyebutnya di sini ada LA per KA dikali A tambah LB per KB dikali A tambah LC per KC dikali A. Nah, ini tadi kan kalau misalnya kita ingat LA ini kan sebentar ya. LA ini LA per KA dikali A ini akan sama dengan RA. Kemudian untuk LB per KB dikali A ini sama dengan RB. Dan untuk LC per KC dikali A ini sama dengan RC atau tahanan di bahan C. Jadi dengan kata lain, kita bisa tuliskan persamaan ini menjadi TS1 minus TS4 dibagi dengan RA plus RB plus RC. Atau delta T total per sigma R. Sigma R ini adalah jumlah dari tahanan A, tahanan B, dan tahanan C. Itu ya. Kemudian nanti selanjutnya akan ada contoh terkait dengan bahasan ini. Kita hapus dulu. Nah, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, di sini ada contoh soal 1. Sebuah cold storage room dibuat dari beberapa lapisan bahan yang tersusun seri, yaitu pine wood 12,7 mm, corkboard 101,6 mm, dan konkrit 76,2 mm. Suhu permukaan dinding bagian dalam sebesar 255,4 Kelvin dan bagian terluarnya bersuhu 297,1 Kelvin. Diketahui konduktivitas termal untuk pine 0,151 watt per meter Kelvin, corkboard 0,0433 watt per meter Kelvin, dan konkrit 0,762 watt per meter Kelvin. Ini contoh soalnya saya ambil dari buku Gen Kopris. Kemudian ingin ditanyakan, hitunglah panas yang hilang tiap satuan luas permukaan bahan. Yang kedua, berapakah suhu interface antara pine wood dan corkboard atau T2. Jadi pertama-tama untuk menyelesaikan soal seperti ini, saran dari saya adalah kalian coba gambarkan dulu permasalahannya. Jadi kalian coba analisis. Jadi kalian coba analisis gambarannya seperti apa. Dan di sini kan sebentar ya. Nah, jadi di sini kan ada cold storage room dibuat dari beberapa lapisan bahan yang tersusun seri. Di sini ada berapa bahan? Kita lihat ada pine wood 1, corkboard 2, dan konkrit 3. Berarti di sini ada 3 bahan. Kurang lebih ini saya gambarkan sederhana saja. Ini bahan kedua, ini bahan ketiga. Suhu permukaan dinding bagian dalam sebesar 255,4 Kelvin. Jadi kita anggap yang bagian dalam tuh yang di sebelah sini. Di sini misalnya T1. T1. Kan? Kemudian di sini kita tulis T2. Di sini T3. Dan di sini T4. Nah. Kemudian diketahui suhu bagian luaran 297,1 Kelvin. Berarti ini kan T4. Diketahui ini konduktivitas termal untuk pine segini, masing-masing sudah diketahui. Sekarang misalnya kita
tuliskan dulu ya di sini. Ini bahan pertama ini pine wood. Ini saya lambangkannya dengan PW. Kemudian bahan kedua corkboard, CK. CK. Kemudian bahan ketiga konkret atau C. Nah, kurang lebih seperti itu. Nanti masing-masing bahan ini ada ketebalannya, akan diketahui, dan konduktivitas thermal masing-masing bahan juga sudah diketahui. Sekarang coba kita lihat pembahasannya. Nah, di sini diketahui T1 255,4 Kelvin. Di sini T1 255,4 Kelvin. Kemudian bagian suhu terluarnya 297,1, berarti kan dia T4. T4-nya 297,1 Kelvin. Serta nilai K dan delta X untuk masing-masing bahan sebagai berikut. Oh, di sini saya sudah tuliskan misalnya pine wood itu bahan A, corkboard itu bahan B, dan konkret itu bahan C. Sini masing-masing udah ada nilainya ya, KA, KB, KC. Saya coba tuliskan juga di data dulu masing-masing. Semua informasi yang sudah diketahui, biar nanti ketika kita menyelesaikan soalnya itu akan lebih mudah. Dan ini ada delta XA, delta XB, dan delta XC. Kemudian, setelah kita menulis semua data yang diketahui dan coba menggambarkan skema sederhananya, kita bisa mulai perhitungan. Nah, jadi ini saya hitung dengan menghitung tahanan thermal untuk masing-masing bahan dulu. Jadi seperti yang sudah saya sampaikan tadi, RA itu atau tahanan thermal untuk bahan A itu dihitung dengan delta XA per KA dikali A, kemudian tinggal dimasukkan semua datanya, begitu juga dengan RB dan RC. Nanti kita dapat hasilnya masing-masing untuk RA, RB, dan RC. Nah, kemudian kita sekarang menghitung Qx, kan tadi yang diminta adalah laju transfer panas. Jadi Qx itu kan tadi bisa dihitung dengan cara delta T total dibagi dengan RA tambah RB tambah RC. Tadi jangan lupa delta T totalnya itu selisih antara suhu yang, tadi kan saya bilang suhu yang paling tinggi dikurangi suhu yang paling rendah. Ini saya koreksi sedikit, jadi saya mundur lagi. Nah, ini persamaan ini tadi, persamaan yang ini itu, jadi delta T total itu dari suhu yang paling kiri dikurangi suhu yang paling kanan. Nanti hasilnya plus atau minus itu yang kita peroleh bisa jadi bahan analisis kita. Nah, selanjutnya kita kembali ke persoalan yang tadi. Nah, di sini delta T totalnya saya masukkan dari suhu yang paling kiri dikurangi dengan suhu yang paling kanan. Kebetulan di sini memang suhu yang di sebelah kiri, suhu yang di bagian dalam itu lebih rendah daripada suhu yang bagian luar. Tapi nggak apa-apa, itu nggak masalah, tetap kita hitung aja seperti biasa. Kemudian masing-masing RA, RB, dan RC dimasukkan ya, ini, tambah ini, ditambah ini, dihitung, hasilnya adalah minus 16,48 watt. Di sini saya berikan catatan. Nilai negatif pada hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa panas mengalir dari bagian luar lapisan dinding atau dari lapisan konkret sini menuju lapisan pine wood. Nah, jadi jelas ya, ketika kita dapat hasil akhirnya, itu bisa jadi bahan analisis kita. Kalau misalnya nilainya minus, berarti artinya suhu yang paling luar, yaitu suhu permukaan konkret ini ternyata lebih tinggi daripada suhu yang paling dalam. Jadi perpindahan panasnya itu mengalir dari suhu yang paling luar atau dari lapisan konkret menuju lapisan pine wood yang paling dalam. Gitu ya. Kemudian kita akan masuk ke bahasan berikutnya.
Ini saya hapus dulu. Nah. Oh iya, masih ada pertanyaan yang tadi. Untuk menghitung suhu T2, dapat digunakan persamaan Q sama dengan QR. Jadi kalau misalnya kita ingat tadi, karena dia steady state, maka laju transfer panasnya itu besarnya akan sama dengan masing-masing dengan transfer panas yang terjadi pada masing-masing bahan. Jadi kita bisa gunakan persamaan dasar Q sama dengan QA, ya kan? Jadi di sini untuk QA sendiri, tadi maaf gambarnya coba saya kembalikan dulu gambarnya. Di sini kita biar bisa lebih jelas. Nah, ini kan gambarnya gini. Jadi kan tadi Q akan sama dengan QA. Tadi kan yang A itu adalah yang pine wood ini kan. Nah, jadi persamaannya Q sama dengan QA itu karena kita hanya ingin menghitung QA, jadi persamaan delta T-nya itu hanya T1 minus T2 dibagi dengan RA-nya saja. Gitu. Jadi kan dari sini kita bisa dapatkan nilai T2-nya, ya kan? Karena kan tadi yang diminta adalah suhu pada interface antara pine wood dan corkboard kan. Nah, jadi dari sini karena kita tadi sudah dapat nilai Q-nya minus 16,48 watt, kemudian sudah diketahui T1-nya 255,4 Kelvin, dan RA-nya juga sudah diketahui, makanya kita bisa peroleh nilai T2-nya, yaitu suhu yang di sini, antara pine wood dan corkboard, sebesar 256,79 Kelvin. Nah, setelah ini kita akan bahas ke bahasan berikutnya ya. Nah, sekarang kita lanjut bahas konfigurasi seri paralel pada dinding komposit. Kita lihat. Nah, di sini kita punya dinding, masih dinding komposit, tapi kali ini susunannya tidak hanya seri, tapi juga ada susunan paralelnya. Jadi bisa disebut juga sebagai konfigurasi seri paralel. Nah, di gambar ini kita lihat ada susunan paralelnya yaitu 2A, 2B, kemudian 4A, 4B, 4C. Kemudian di sini juga saya gambarkan tahanannya. Di sini ada T0, T0 di sini, T0. Kemudian di bahan pertama ada tahanan 1 atau R1. Nah, di sini karena dia susunannya paralel, ini di sini saya tandai dengan lingkaran, nanti saya jelaskan ya ini maksudnya apa. Kemudian ini sama halnya dengan yang 4A, 4B, 4C itu juga saya tandai. Jadi di sini maksudnya apa? Kalau misalnya konfigurasi seri paralel itu sebenarnya merupakan sebuah sistem multidimensi. Kalau tadi kita berbicara satu dimensi itu kan artinya aliran panasnya hanya mengarah ke satu arah koordinat. Nah, kalau seri paralel ini sebetulnya multidimensi, jadi dia artinya itu tidak hanya mengalir ke satu arah koordinat, tapi juga bisa saja terjadi aliran panasnya ke arah koordinat yang lain. Misalnya ya, di sini, kok secara normalnya, kalau kita punya kasus dinding seperti ini, jadi aliran panasnya itu bisa terjadi kalau ke arah samping ini kan memang QX ya, QX ini
seperti yang tadi udah kita bahas. Tapi ini Kak, berhubung ada ini susun paralel, jadi mungkin saja ini terjadi transfer panas dari 2B ke 2A, atau dari 2A ke 2B, atau di sini misalnya dari 4A ke 4B, 4B ke 4C, dan seterusnya ya. Nah, tapi karena kalau misalnya kita menghitung, kalau kita melibatkan perpindahan panas yang ke arah ini, misalnya dari 2A ke 2B, itu perhitungannya akan kompleks. Jadi sebagai solusinya, untuk konfigurasi seri paralel seperti ini, kita bisa menyelesaikan susunan paralel dulu. Jadi kita bisa hitung dulu tahanan yang paralelnya. Jadi di sini 2A dan 2B kita hitung dulu tahanannya. Oke, sini saya tandain dengan RP1 kan? RP1. Kemudian yang untuk 4A, 4B, 4C ini juga kita hitung dulu tahanannya. Jadi RP2. Nah, nanti di sini ketika kita sudah punya nilai RP1 dan RP2, tinggal nanti ditambahkan saja R1 ditambah RP2 tambah R3 ditambah RP. Oh, tadi saya salah ya. Saya ulang lagi. Jadi ketika kita misalnya sudah dapatkan nilai RP1 dan RP2, di akhir nanti kita hanya tinggal menjumlahkan antara R1, RP1, R3, dan RP2. Kurang lebih seperti itu. Nah, di sini persamaan dasarnya masih sama, persamaan umum masih sama. Dimana untuk menghitung KX, jadi kan karena kita sudah menghitung dengan cara seperti ini, kita sudah menghitung dulu yang susunan paralelnya, jadi nanti kita sudah mendapatkan susunan ini sebagai susunan satu dimensi. Jadi kita bisa katakan laju transfer panasnya itu hanya ke arah X. Oke, di sini saya tuliskan IX. IX di sini persamaan masih sama, yaitu delta T total dibagi dengan sigma R, jumlah tahanannya. Jadi delta T total sama dengan tadi yang sudah saya bilang, R1 tambah RP1 tambah R3 tambah RP2. Seperti ini ya. Nah, di mana masing-masing ini sudah saya tuliskan persamaannya, persamaan untuk R1 apa. Nah, kemudian untuk menghitung yang susunan paralel perlu diperhatikan juga. Jadi di sini contohnya untuk kasus seperti ini yang ada dua bahan susunan paralel ini, persamaannya akan ini, delta X 2 dibagi dengan K 2A dikali A2A ditambah K2B dikali A2B. Nah, sama halnya dengan yang RP2. RP2 di sini karena bahan yang disusun secara paralel ada 3, makanya di sini persamaannya juga ada 3. K4A, A4A ditambah K4B, A4B tambah K4C, A4C. Nah, kurang lebih seperti itu. Mudah-mudahan bisa dipahami. Nanti berikutnya saya akan berikan contoh soalnya. Nah, di sini ada suatu dinding yang tersusun dari beberapa bahan dengan konfigurasi seri paralel seperti gambar di bawah ini. Apabila diketahui kedalaman dinding 1 meter, hitunglah laju transfer panas konduksinya. Nah, jadi di sini sudah diketahui ya, ketebalan masing-masing bahannya berapa, suhu T1 berapa, suhu T2 berapa, dan ini data konduktivitas termalnya juga sudah diketahui. Kemudian, kedalaman dinding itu maksudnya yang ke arah sana. Jadi ini kalau misalnya kita gambarkan kedalaman dinding tuh yang 1 meter ke arah sananya ya. Kan kira-kira gini kan dinding tuh. Nah, yang ini nih 1 meter ini. Begitu. Selanjutnya, nah, seperti biasa, saya sarankan untuk menuliskan data-data yang sudah diketahui. Jadi di sini ada bahan A, B1, B2, dan C, masing-masing konduktivitas termalnya. Kemudian ini ada luas permukaannya. Coba kita kembali ke slide berikutnya.
Oh, maaf, salah. Slide sebelumnya maksudnya, tadi kan diketahui kedalaman dindingnya 1 meter. Berarti nilai A, luas transfer panasnya itu, jadi di sini Qx ini kan akan menabrak permukaan samping dari dinding kan. Jadi ketika tadi kita gambarkan misalnya begini, ini ada ketebalannya, di sini 1 meter, tadi 1 meter, artinya kan sebenarnya artinya kita coba lihat dulu ke slide berikutnya dulu ya. Nah, jadi untuk bahan A ini, kita lihat. Bentar. Oh, maaf, sepertinya saya salah. Jadi, ternyata ini tuh sebenarnya datanya sudah diketahui. Kita hapus dulu ya, biar nggak mengganggu. Nah, ini data untuk A ini sudah diketahui ternyata ya. Jadi, untuk A ini, untuk bahan A, luas permukaannya 1 meter, ini yang B1 0,4 meter, yang B2 0,6 meter, dan yang C ini 1 meter. Gitu. Jadi, tadi saya pikir ada data-data yang diketahui pada gambar, tapi ternyata emang tidak tertulis pada gambar, jadi langsung saya tuliskan di sini saja. Langsung saya tuliskan di dalam tabel. Dan di sini udah diketahui ya, jadinya ya, diketahui. Kemudian, ini untuk ketebalannya, tadi, juga ini kan, ini untuk ketebalannya 0,5, 0,5, dan 0,7. Nah, kemudian kita bisa hitung seperti contoh soal yang pertama tadi, kita hitung tahanannya dulu, tahanan untuk masing-masing bahan. Jadi kita RA, nanti kemudian yang susunan paralel B1 dan B2 ini kita hitung menjadi RB, dan yang terakhir RC. Jadi persamaannya sama kayak tadi, nanti kita tinggal kalian masukkan saja. Nah, untuk yang RB-nya ini mungkin yang perlu agak diperhatikan di sini, karena dia ada susunannya 2 bahan kan, jadi di sini KB1 AB1 ditambah KB2 AB2. Tinggal kalian masukkan data-datanya, kemudian sama halnya untuk RC juga tinggal dimasukkan datanya, nanti akhirnya kalian bisa dapatkan laju transfer panasnya. Jadi delta T dibagi dengan RA tambah RB tambah RC didapat 1,76 watt. Nah, kira-kira seperti itu contoh soal untuk konfigurasi seri dan paralel. Kemudian berikutnya kan saya berikan soal latihan. Jadi coba tolong kerjakan soal latihan ini. Kemudian nanti hasil pengerjaannya dilaporkan dalam forum. Nanti biar bisa saya lihat. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan juga silakan disampaikan. Atau kalau misalnya ada yang belum dipahami juga disampaikan saja di forum diskusi. Untuk materi di pertemuan 2 itu cukup sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa dipahami dengan baik. Mohon maaf atas kekurangannya. Kalau misalnya ada yang beberapa kata yang susah dipahami juga nanti coba ditanyakan lagi aja. Nah, untuk referensinya, ini bisa dilihat, ini lumayan banyak nih beberapa referensi yang bisa kalian baca untuk menunjang pembelajaran kalian, nanti bisa dilihat aja. Saya rasa sekian untuk materi pertemuan 2 ini, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.